Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrar bihi wa tauhid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, para ummahat kaum muslimah yang tergabung dalam grup kajian online Al-Huda Sister dan grup kajian Al-Kautsar yang kami muliakan dimanapun berada, rahimani wa rahimakunallah. Insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Nasihati Linnisa, nasihatku untuk para wanita, yaitu terkhusus kepada para wanita muslimah. Insyaallah kajian ini akan rutin dengan durasi 10 sampai 15 menit. Semoga dengan waktu yang singkat tersebut kita bisa manfaatkan, kita bisa meraih sebaik-baik dari ilmu agama. Kitab ini, Nasihatil Nisa, itu dikarang oleh seorang putri dari ulama besar negeri Yaman, putri Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh Muqbil ini itu adalah ulama besar yang sangat-sangat masyhur, terkenal di negeri Yaman. Beliau dahulunya menimba ilmu di negeri Madinah, Universitas Islam Madinah. Kemudian beliau balik ke negaranya, negeri Yaman, yang ketika itu penuh dengan kesyirikan, khurafat, didominasi dengan pemikiran Syiah. Ya, beliau pun berdakwah secara pelan-pelan, dan alhamdulillah Allah bukakan hati masyarakat Yaman untuk menerima dakwah beliau. Jadi para masyayikh ulama di Yaman itu semuanya adalah murid dari Syekh Muqbil alaihi rahmatullah. Demikian pula kebanyakan dari ustadz-ustadz yang ada di Indonesia itu juga kebanyakan dari murid Syekh Muqbil Al-Wadi'i alaihi rahmatullah. Beliau memiliki beberapa putra dan putri, dan termasuk yang paling menonjol ya dalam ilmu agama adalah putri beliau ini, Ummu Abdillah, ya, Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Al-Wadi'iyah, ya, Ummu Abdillah. Beliau ini Masya Allah ya terkenal sebagai salah satu pengajar di Darul Hadits Dammaj.
Yaman. Beliau selain sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri untuk suaminya dan ibu bagi anak-anaknya, juga begitu semangat di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengajarkan ilmu agama kepada orang lain. Ya, beliau punya beberapa anak, ya, beberapa orang anak, akan tetapi semuanya itu tidak menghalangi aktivitas beliau sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang pengajar. Subhanallah. Beliau sebagai syekhah, sebagai seorang guru, tapi terus belajar, terus membekali diri. Subhanallah. Beliau sudah menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Bahkan Syekh Ali Ar-Razi itu menyebutkan bahwa beliau, Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil ini, itu di dalam satu hari murojaah, ya, mengulangi hafalan Qur'annya 2 juz setiap harinya. Jadi bukan membaca Al-Quran, tapi menyetor dan murojaah hafalan Al-Qurannya 2 juz setiap hari. Bayangkan dengan kesibukan yang ngurus suami, istri, ngajar, tetapi tetap istiqomah untuk memurojaah hafalan Al-Quran biar nggak hilang. Subhanallah. Beliau juga aktif mengajar di Masjid Darul Hadits Dammaj, Musholla Nisa. Jadi ada khusus di lantai 2 itu Musholla Nisa, tempat untuk sholat dan belajar para wanita muslimah yang berada di Dammaj pada saat itu. Ya. Kemudian selain mengajar, beliau pun tuh banyak mengarang kitab-kitab. Ya, di antaranya ya kitab yang akan kita baca ini, Nasihatil Nisa. Luar biasa. Kemudian di antara karangan beliau juga, ya, As-Sahih Al-Musnad Minal Masyail Minas Syama'il Al-Muhammadiyah. As-Sahih Al-Musnad Minas Syama'il Al-Muhammadiyah. Subhanallah. Itu sudah dicetak. Kemudian Al-Jami' As-Sahih Fil Ilmi wa Fadlih, tentang keutamaan ilmu. Dan banyak lagi kitab-kitab beliau. Luar biasa. Apa yang saya sebutkan ini, ibu-ibu sekalian, kaum muslimah sekalian, para ummahat, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk memompa semangat kita semuanya, terlebih khusus para ibu-ibu sekalian, para muslimah sekalian, bahwa sekali lagi status kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, itu jangan sampai melemahkan dan mengendorkan semangat kita untuk mempelajari agama Allah. Jangan sampai mengendorkan semangat kita untuk menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kata terlambat untuk mendalami dan mempelajari agama Allah. Tidak ada kata terlambat untuk menuju sebuah perubahan ke arah kebaikan. Ya, tetap semangat, ya, ibu-ibu sekalian, para ummahat sekalian, para muslimah sekalian, siapkan waktunya, ya, walaupun cuma setengah jam setiap harinya, sejam untuk menghafal Al-Quranul Karim. Di dalamnya terdapat keberkahan insyaallah ta'ala. Ya, kita baca, kita hafal, kemudian kita baca dalam sholat-sholatnya kita, sholat wajibnya kita, di dalam sholat sunnahnya kita, dalam sholat tahajudnya kita, sholat duhanya kita, dan lain-lain sebagainya dari sholat sunnah. Luar biasa. Itu bayangkan, ya, beliau setiap harinya murojaah sekitar 2 juz. Ya, murojaah itu artinya menyetor hafalan yang telah dihafalkan setiap harinya. Ini sekali lagi hendaknya menjadi pemicu kita, pendorong kita untuk tetap terus bersemangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala ibu-ibu sekalian, kaum muslimah sekalian yang kami muliakan dimanapun berada, kitab ini sangat baik untuk kita baca, untuk kita pelajari,
karena berisikan beberapa pembahasan, ya, banyak. Di awal pembahasan beliau akan menyebutkan tentang al-hathu alal ikhlas wal muhafadzatu alal waqt, dorongan untuk senantiasa ikhlas dalam beramal dan dorongan untuk senantiasa menjaga waktu. Itu akan kita baca insyaallah taala di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini hanya sekedar sebagai muqaddimah, pembukaan kita di hari ini insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Ilahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.